Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah data di mana data tersebut sangat menyakitkan kita sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang Muslim, karena data tersebut menyebutkan bahwasanya dari seluruh peradaban di dunia saat ini, kemodernisasian yang ada di dunia saat ini, itu umat Islam kontribusinya sangat minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal tersebut juga diperparah, ada data yang menyebutkan bahwasanya dari 2 miliar umat Islam yang ada di dunia, itu kalau dikumpulkan yang berkontribusi dalam peradaban kemodernisasian saat ini itu hanya sekelas satu fakultas yang ada di Amerika Serikat. Dengan datanya ini kita berpikir, apakah ada yang salah dalam sistem atau dalam ajaran umat Islam itu sendiri, dalam ajaran Islam itu sendiri, atau yang salah itu umat Islamnya yang tidak bisa menerapkan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Simak terus video ini sampai akhir dan kita diskusi bersama. Dalam sejarah peradaban manusia, kita sebagai umat Islam pernah mencatatkan tinta emas masa kejayaan, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa itu, pada kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, umat Islam di situ sangat berperan penting dalam membangun suatu peradaban yang ada di dunia, baik itu di sektor perekonomian, di sektor kedokteran, di sektor filsafat dan lain sebagainya. Sangat membantu sekali membangun peradaban pada waktu itu. Namun akhir-akhir ini kita kita dihadapkan dengan kenyataan yang begitu mengecewakan, karena bahwasanya umat Islam saat ini sangat mengalami kemunduran di berbagai macam lini. Bahkan nyaris tidak ada satupun orang Islam yang berkontribusi dalam membangun peradaban modern yang pada saat ini. Hal tersebut mungkinkah ada kesalahan dalam ajaran Islam itu sendiri, atau memang umat Islamnya yang tidak bisa mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri? Kalau dilihat dari sejarah, bahwasanya kita pernah jaya, kita pernah berkontribusi untuk membangun sebuah peradaban, tentunya itu dikarenakan bukan karena ajaran Islam yang salah, melainkan di mana saat ini memang orang-orang Islam, umat Islam itu sudah sangat jauh meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Padahal di Indonesia, kalau dilihat dari tempat pendidikan, itu sangat banyak sekali yang mengorientasikan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Tapi dengan begitu banyaknya pendidikan yang berbasis agama Islam yang ada di Indonesia, tidak dapat membantu atau tidak dapat berkontribusi dalam membangun sebuah peradaban yang ada di dunia ini. Hal itu kemungkinan besar ada kesalahan dalam orangnya. Sebetulnya dilihat dari data bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran atau hadis, hafal Al-Quran dan hadis. Nah, itu bisa dilihat dari banyaknya pondok pesantren, banyaknya sekolah-sekolah yang berlandaskan Islam yang menggembor-gemborkan bahwasanya akan atau yang mempromosikan sekolahnya itu untuk mencetak beribu-ribu hafid atau hafidah. Namun inilah kesalahan yang dilakukan umat Islam
pada saat ini, yaitu ketika umat Islam itu hanya dititik beratkan pada penghafalan. Karena apa? Dalam psikologi taksonomi Bloom itu level-level sebuah kecerdasan itu yang paling terendah itu hanya dilakukan orang yang hanya menghafal saja. Itu level kecerdasan yang paling terendah menurut psikologi taksonomi Bloom. Nah, kenyataan seperti ini sekarang itu dilakukan di pendidikan umat Islam yang ada pada Indonesia saat ini. Karena apa? Karena ya itu tadi, banyak pesantren-pesantren, banyak sekolah-sekolah lembaga pendidikan Islam yang hanya menekankan pada penghafalan saja. Metode yang seringkali diterapkan atau banyak sekali diterapkan di lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang hanya menghafal ayat-ayat suci atau ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kesalahan fatal ketika hanya menekankan pada penghafalannya saja tanpa pengaplikasiannya. Oke, kita setuju bahwasanya menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang mulia. Tapi ketika kita hanya berhenti di situ saja, itu akan menjadikan sebuah bencana. Karena kenapa? Karena pada dasarnya Islam itu tentang pengaplikasian. Jadi Islam datang itu untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tidak secara penekanan Islam, penekanan pengajaran Islam itu tidak hanya didasarkan untuk menghafalkan teks-teksnya saja, tapi sebagaimana kita bisa mengamalkan, bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh kasus tentang sebuah kebersihan, misalkan di dalam Islam sendiri itu kebersihan itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan ada yang menyebutkan salah satu hadis bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di sini kebanyakan orang Islam yang ada di dunia, secara khusus di Indonesia, itu hanya hafal secara tekstualnya saja, tanpa pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita saja sebagai umat Islam fokus tentang adanya isu kebersihan ini, mengamalkan hadis tentang kebersihan ini, maka dari itu kita akan berfokus dan akan membuka peluang-peluang di situ sangat banyak sekali, yaitu tentang kebersihan badan, dan kita akan menciptakan berbagai macam teknologi tentang kebersihan itu sendiri. Sebaliknya, ketika kita hanya menghafal secara tekstual saja, maka itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Soalnya apa? Kita hanya disibukkan dengan hafalan tanpa pengaplikasian yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan hanya menghafal itu, kita tidak bisa berkontribusi dalam membangun peradaban yang ada di dunia ini. Oke Sobat Ila, semoga dengan adanya video ini tidak ada pihak yang tersinggung. Karena apa? Video ini dibuat untuk muhasabah kita semua, agar kita semua bisa berkontribusi dalam peradaban dunia yang ada sekarang. Dan sekali lagi saya tekankan bahwasanya menghafal Al-Quran itu bukan suatu kesalahan, itu suatu kemuliaan. Tapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga harus bisa mengimplementasikan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Ila, video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena akan banyak ide-ide atau ilmu-ilmu yang insya Allah bisa barokah, bisa diterapkan untuk di dunia dan barokah di akhirat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.